Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak, wah informasinya banyak banget, pusing? Atau pas mau belajar hal baru di era digital ini, kok susah fokus ya? Sering banget itu. Anda nggak sendirian kok. Metode belajar yang lama itu kadang rasanya udah nggak ngepas aja gitu sama ritme hidup kita yang serba cepat ini. Betul, kayak kurang cocok ya. Hari ini nih, kita mau coba menyelami sebuah pendekatan belajar yang emang dirancang buat zaman sekarang. Namanya microlearning. Microlearning. Lagi ngetren ya ini ya? Iya, kita punya sumber bagus nih, laporan judulnya Microlearning, Penelusuran Mendalam dan Aplikasi. Nah, kita bakal coba bedah poin-poin penting dari laporan ini. Oke, menarik nih. Visi kita, ya biar paham apa sih microlearning itu sebenarnya, kenapa ini penting buat Anda, terus lihat contoh nyatanya gimana, langsung dari laporan itu. Oke, siap ya. Mari kita bongkar. Siap. Jadi, kalau dari laporan itu, inti microlearning kan sebenarnya mecah materi gede jadi kecil-kecil gitu ya. Kayak seukuran gigitan lah istilahnya. Fokusnya satu, spesifik. Iya, satu tujuan belajar pergigitan. Dan aksesnya biasanya lewat gawai kita kan. Ponsel, tablet, komputer, gampang lah. Betul. Nah, yang ditekankan banget di laporan ini tuh soal durasi. Kita sering dengar kan, di bawah 5 menit. Idealnya mungkin 2-5 menit. Tapi laporan ini negasin, kuncinya tuh bukan sekedar pendeknya aja. Mereka pakai istilah keren nih, sepanjang yang dibutuhkan dan sesingkat mungkin. Maksudnya gimana tuh? Ya artinya durasinya pas aja buat mencapai satu tujuan belajar itu, nggak kurang, nggak lebih. Fokusnya juga ke info yang perlu tahu, bukan yang cuma senang tahu. Oke. Need to know versus nice to know ya? Persis, laporan itu juga bilang, ini bukan cuma soal bikin video pendek doang ya, tapi ada desain instruksional yang matang di belakangnya. Itu yang penting. Oke. Terus laporan itu juga nyebutin karakteristik utamanya ya, kayak durasi singkat, fokusnya tajam, Iya. terus banyak pakai multimedia. Video, kuis interaktif, infografis, bisa diakses kapan aja, di mana aja alias on demand. Bener, sangat interaktif juga. Sering pakai gamifikasi. Oh, gamifikasi, kayak pakai poin, lencana, papan peringkat gitu ya, biar seru. Nah, itu dia. Buat motivasi, terus gampang diulang materinya, bahkan bisa disesuaikan buat kebutuhan masing-masing orang. Personalisasi. Wah, lengkap ya. Dan prinsip desainnya ini menurut laporan krusial banget. Pertama, harus fokus satu tujuan belajar per unit. Jelas. Kedua, prioritasin konten yang esensial aja. Gak usah banyak lemak. Terus, desainnya fokus ke pengguna, user-centric. Kalau bisa ada aktivitas praktek atau simulasi kecil. Biar langsung nyoba gitu ya. Betul. Dan yang paling penting nih, kata laporan ini, umpan balik instan. Jadi kita langsung tahu, udah paham atau belum. Oke, feedback langsung. Ini semua ternyata nyambung sama teori beban kognitif. Otak kita kan ada batasnya ya buat proses info baru. Nah, microlearning ini sengaja dirancang buat ngurangin beban itu. Jadi lebih efektif, apalagi di tengah banjir informasi sekarang. Masuk akal sih. Terus untungnya buat kita-kita apa nih menurut laporan itu? Nah, ini bagian menariknya. Pertama, retensi pengetahuan katanya lebih bagus. Lebih nempel gitu ya di otak. Ya kecil-kecil, interaktif. Wow, lumayan ya naiknya. Banget. Terus fleksibilitasnya itu loh, bisa belajar sambil nunggu bus, pas istirahat makan siang, kapan aja, di mana aja. Iya juga ya. Nggak perlu nyisiin waktu khusus lama-lama. Nah, ini pas banget buat belajar mandiri. Sama buat yang namanya just-in-time learning. Pas lagi butuh info buat kerjaan, cus, langsung cari modul kecilnya. Laporan itu bilang ini bisa ngurangin waktu cari info sampai 35% di beberapa kasus. Wah, efisien banget dong. Bikin kita lebih berdaya ya sebagai pembelajar. Tepat, keterlibatan sama motivasi juga disebut lebih tinggi. Ya tadi itu, karena ada kuis, simulasi, gamifikasi, jadi belajar nggak kayak beban. Benar juga. Buat perusahaan gimana? Ada untungnya? Ada banget. Laporan itu nge-highlight soal efisiensi biaya sama waktu pelatihan. Terus bisa mempercepat proses onboarding karyawan baru juga. Oke, jadi win-win solution ya buat individu sama organisasi. Bisa dibilang gitu. Secara keseluruhan, manfaat ini bikin microlearning jadi aset strategis, bukan cuma tren sesaat, kata laporan itu gitu. Kemampuan ngelatih karyawan cepat, nyebar info penting, dukung kinerja just in time, itu bisa jadi keunggulan kompetitif. Contohnya gimana nih? Biar kebayang.
Laporan itu nyebutin apa aja? Oh banyak. Di pendidikan ya kita tahulah Duolingo buat bahasa. Atau Khan Academy yang video-videonya pendek itu. Iya, familiar itu. Kalau di perusahaan? Di korporat, laporan itu nyebutin buat onboarding, tutorial software. Ada contoh bank, mereka pakai microlearning, ada gamifikasinya buat ngajarin teller soal produk baru. Oh, keren tuh. Terus buat performance support. Misalnya teknisi di lapangan butuh panduan cepat, tinggal buka modulnya di HP. Praktis banget ya. Di Indonesia sendiri gimana? Ada contohnya? Ada juga disebutin di laporan. Sektor publik kita juga udah pakai. Kayak Kemenperin punya platform SIPA, terus Kemenkeu punya KLC. Itu ada modul-modul ringkas buat ASN, bahkan buat UMKM juga ada. Wah, udah lumayan meluas ya ternyata. Formatnya tadi disebut macam-macam ya, nggak cuma video kan? Benar, video emang paling populer sih kata laporan itu, tapi ada juga kuis interaktif yang cepet, terus podcast singkat buat belajar sambil jalan atau nyetir. Ah, kayak kita ini ya? Haha. Haha, ya bisa jadi. Terus infografis, yang visual banget. Bahkan utas atau thread di medsos atau artikel blog pendek juga bisa jadi format microlearning. Menarik. Jadi emang udah nyatu banget ya sama cara kita konsumsi info sehari-hari. Belajar udah nggak harus formal di kelas gitu. Iya, pergeserannya ke arah situ. Belajar dalam alur kerja, dalam alur hidup. Tapi pasti ada tantangannya dong. Nggak mungkin mulus-mulus aja. Jelas ada. Laporan ini jujur kok soal ini. Mendesain konten yang pendek tapi tetap dapat isinya, itu nggak gampang. Butuh keahlian. Seni tersendiri ya. Betul. Terus perlu investasi platform digital yang pas, kayak LMS atau LXP, itu buat ngelola dan nyebarin kontennya. Apalagi kalau skalanya gede. Infrastruktur ya. Iya. Sama satu lagi yang penting, kata laporan itu, tantangan kesenjangan kompetensi digital, baik yang bikin kontennya maupun yang belajar. Ah, bener juga. Nggak semua orang sama kan tingkat literasi digitalnya. Makanya, implementasi microlearning yang sukses itu seringkali harus barengan sama upaya ningkatin literasi digital. Oh ya, satu lagi peringatan dari laporan. Hati-hati sama fragmentasi pengetahuan. Maksudnya? Jadi karena belajarnya potongan-potongan kecil, ada risiko kita nggak ngelihat gambaran besarnya. Makanya perlu ada semacam peta belajar atau kurikulum yang jelas buat ngerangkai potongan-potongan itu. Oke, paham. Jadi biar nggak cuma tahu sepotong-sepotong ya. Nah, gitu. Oke deh, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari pembahasan laporan ini, microlearning itu intinya pendekatan belajar yang fokus, fleksibel, basisnya teknologi ya? Dan dirancang sesuai cara kerja otak kita di era sekarang. Iya, manfaat utamanya, kayak yang ditekankan laporan ini, retensi ingatan lebih bagus, aksesnya gampang banget, dan belajarnya lebih asik. Betul. Jadi pertanyaan buat Anda di rumah nih, setelah dengar ini, kira-kira gimana ya cara Anda bisa manfaatin kekuatan potongan kecil informasi ini buat belajar? Atau mungkin Anda baru sadar, wah ternyata selama ini saya udah sering ya ketemu microlearning tanpa nyadar. Bisa jadi. Dan ini satu pemikiran terakhir dari kita, nyambung dari soal integrasi belajar ke kerja tadi. Oke. Kalau tren belajar sambil kerja ini makin kencang, kira-kira menurut Anda, sejauh mana sih nanti batas antara bekerja sama belajar itu bakal makin kabur, bahkan mungkin hilang sama sekali di masa depan? Gimana tuh? Wah, pertanyaan bagus itu buat direnungkan.